Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPM, salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Iya dong, Kanal Lautan Display, pusat percetakan online terlengkap nomor 1 se-Indonesia. Gak usah antri di percetakan, tinggal nyantai di rumah. Pesan lewat HP, terima beres. Pesan di sini. Lautan Display, semua jadi mudah. Oke teman-teman, kembali lagi dengan konten bongkar bisnis bersama gua Bahrul Firdaus. Di konten kali ini sebenarnya sih orang ini udah pernah datang ke sini ya. Dia Mas Saiful, mungkin teman-teman yang sebelumnya udah lihat, mungkin udah kenal juga. Dia founder sekaligus CEO dari Prakarya Indonesia ya. Oke. Mungkin sebelumnya kita membahas tentang bisnisnya Mas Saiful, dari nol ya, dari nol sampai sekarang udah berjalan sukses ya. Sudah alhamdulillah lah ya, intinya udah bisa menciptakan lapangan pekerjaan, intinya kan gitu ya. Karena makna sukses itu panjang Mas ya. Sukses menurut saya belum tentu menurut gua nih belum tentu sukses menurut lu kan. Beda-beda ya. Beda-beda. Gitu. Tapi di sini sekarang kita akan membahas tentang bisnis yang nggak ada matinya gitu loh. Nanti mungkin kita akan tanya-tanya sama Mas Saiful tentang apa sih bisnis yang gak ada matinya gitu kan ya. Gitu. Buat apa? Buat bisa sharing sama teman-teman juga pengalaman-pengalaman bisnis kita yang udah berkecimpung di dunia bisnis yang udah lebih dari 5 tahun gitu ya. Bagi teman-teman yang pengen bertanya-tanya juga bisa nanti ke depannya gitu ya. Oke Mas Saiful, gue mau nanya nih, karena emang pembahasannya tadi, menurut lu, pandangan lu nih, dan menurut kacamata yang lu lihat gitu ya. Kalau pakai kacamata. Apa aja sih bisnis yang gak ada matinya tuh? Bisnis yang nggak ada matinya tuh sebenarnya ada 2 atau 3 faktor gitu. Jadi yang pertama itu pendidikan, yang kedua hiburan, yang ketiga tuh kayak wisata gitu. Hiburan sama wisata sama dong? Hiburan itu bisa dikategorikan kayak klub malam. Oh, dia berarti industrinya gitu ya. Industrinya pendidikan. Industrinya pendidikan, kategorinya misalkan sekolahnya ada negeri, swasta gitu ya. Gitu-gitu. Kalau pendidikan kan nggak mungkin nggak ada gitu ya. Meskipun kena pandemi dia tetap masih bisa jalan. Yang kedua tadi apa? Yang kedua hiburan. Nah, hiburan itu kan bisa aja gitu, ya semacam biasanya kalau hiburan itu kayak klub malam. Itu hiburan malam. Hiburan sama wisata beda. Hiburan tuh kayak klub malam gitu ya. Jadi istilahnya orang ngeluarin duit gede nggak masalah gitu, tapi yang penting dia kayak tempat karaoke, terus tempat-tempat yang lainnya istilahnya yang bukanya malam-malam gitu. Yang ketiga, ketiga itu wisata biasanya bisa dikategorikan agak banyak juga sih, kayak kebun binatang atau apa. Pariwisata ya. Wisata tentang kunjungan ke Borobudur atau kayak gitu-gitu sih. Kalau tadi yang pendidikan, pendidikan kenapa tuh Mas? Kenapa sih dia nggak ada matinya gitu loh? Karena emang regulasinya kan selalu kita dituntut ketika nyari orang minimal pendidikannya ini kan kayak gitu, biasanya kita hiring orang ya. Misalkan content creator kita minimal orang SMK atau S1 jurusan broadcasting atau apa gitu kan, kayak gitu. Itu juga mungkin juga dengan pendidikan tuh udah jadi kewajiban bagi seluruh orang ya, orang gitu kan. Karena memang semua anak kecil pasti pengen TK dulu, SD dulu dan sebagainya, itu kan nanti naik terus jenjang-jenjang selanjutnya gitu ya. Gitu ya. Yang kedua tadi hiburan. Hiburan kenapa nggak ada matinya? Karena mungkin orang butuh hiburan kali ya. Iya. Apalagi di Jakarta ya, yang notabene perputaran duitnya gede di situ. Itu orang siap ngeluarin duit gede buat nyari kesenangan. Buat nyari kesenangan ya. Ngabisin duit ya? Ngabisin duit, benar. Oke. Yang ketiga tadi pariwisata ya. Pariwisata. Dia nggak ada matinya karena orang butuh wisata ya. Setiap contohnya gini ya,
kalau kita mau arah ke Bogor nih hari Sabtu atau Jumat sore itu kan pasti udah macet. Artinya ada perpindahan nih dari Jakarta atau Jabodetabek ya, yang notabene kerjanya di situ, pasti nyari hiburannya ke Bogor, ke Bandung. Kan trafficnya tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu kan selalu padat. Dan kita pasti bisa hafal kayak gitu. Kalau udah biasa naik tol ke Bandung, jam sekian ini udah sore itu pasti arah balik ke Jakarta semua. Karena senangnya kerja. Bisa. Tapi ya apa namanya, kalau pengen kita mungkin teman-teman apa di sini lihat bisnis pendidikan kan biayanya mahal juga modalnya. Ya, itu terus bisnis hiburan kan besar juga modalnya. Ya, gini, misalkan kayak saya ya, kan sebenarnya kita nggak harus melulu ke bikin sekolahnya, tapi kan kita bisa ngambil pretelannya gitu. Jadi kata sub-subnya gitu ya. Contohnya gini, sekolahan itu butuh apa sih kayak gitu. Oh, jadi yang diambil tuh bukan, kalau misalkan pengusaha-pengusaha yang pemula yang pengen baru bisnis, yang diambilnya tuh bukan buka yayasan sekolahan, bukan ya? Bukan, kan nggak mungkin juga. Yang diambil adalah kebutuhan sekolahannya apa? Betul. Kayak lo bisnis di bidang prakarya, kebutuhan sekolahan. Kebutuhan sekolahan tuh. Karena sekolahan bisnis nggak akan pernah mati gitu ya. Mati. Walaupun pandemi tetap berjalan ya. Dia berjalan. Sama hiburan sebenarnya dia nggak mati, hanya saja kan dia nggak boleh buka. Oh, Karena kan boleh buka, ya tetap banyak orang yang datang juga sih. Benar. Tapi kalau sekolahan kan bisa part-part ambil sub-sub bisnis yang apa namanya yang nggak harus buka sekolahan, tapi dia bisa kayak lu nih. Selain itu ada lagi Mas ya kita? Kalau setahu saya untuk saat ini hanya itu aja sih. Kalau hiburan, kalau hiburan kan modalnya pasti besar banget kan ya. Kalau misalkan modal kecil apa tuh kira-kira hiburan? Kalau hiburan sebenarnya ada yang lebih simple lagi sih, kayak kafe, dan nggak harus kafe yang harus gede terus gitu. Istilahnya meskipun tongkrongan kecil, tapi kalau konsepnya dibikin lebih menyenangkan gitu. Kayak angkringan juga sih ada sih, kayak yang gitu depan apa yang sana tuh ya ada angkringan, dia kecil modalnya. Misalkan ada kayak yang di Jogja kan sering ada yang ngamen-ngamen gitu kan di layar. Artinya dari situ juga industrinya kan apa bisa ngeling kemana-mana ya. Misalkan dia ngamen terus live streaming, masukin YouTube, dari itu nyair. Banyak ya. Dapat duit gitu. Juga ya. Tadi kalau misalnya pariwisata mungkin bukan buka wisatanya, tapi buka jasa tour and travel. Dan itu nanti tahun depan kita garap. Idi, mantap. Jadi nanti teman-teman tunggu, mudah-mudahan nggak ada kendala. Amin. Ada edukasi wisata. Dan mungkin kalau misalnya menurut gua bisa ditambahin juga sih Mas, bisnis yang nggak ada matinya itu adalah bisnis makan ya, kuliner lah ya, intinya kuliner juga. Karena apa? Karena semua orang pasti butuh makan. Itu udah pasti butuh makan. Itu sebenarnya kalau untuk bisnis itu kebutuhan primer banget ya. Iya. Itu nggak akan pernah mati. Nggak akan pernah mati juga, benar. Di makanan tuh bisnisnya nggak akan pernah mati. Mau gimana pun juga orang pasti butuh makan. Cuman kita harus tahu yang dibutuhkan orang itu tuh makanan seperti apa. Nah, iya. Artinya tiap tahun bisa aja perubahannya cepat ya. Cepat banget. Ya contoh, tapi ada lagi bisnis makanan yang nggak ada matinya juga. Kayak apa coba? Bakso. Iya. Bakso itu masyarakat Indonesia doyan bakso loh. Itu salah satunya bakso ya teman-teman. Kalau misalkan mau buka bisnis makanan, bakso itu udah nggak ada matinya loh. Mau gimana pun gitu. Maksudnya dari 270 juta jiwa masyarakat Indonesia, mungkin hanya berapa persen yang nggak suka bakso. Pasti yang lebih besar suka bakso, dominannya lebih suka bakso gitu ya. Apalagi kalau hujan-hujan panas pakai mie, wah itu kan mantep ya. Gitu. Ini bisnis makanan nggak ada matinya sih kalau menurut gua ya. Iya, kebutuhan primer ya. Nah itu kan kalau misalkan yang tadi lu sebutin sama yang tadi gua tambahin kan ada 4 tuh ya. Itu mungkin bisnis yang udah ada dari zaman dulu sampai sekarang gitu kan. Tapi kalau misalkan zaman-zaman sekarang ini kan bisnis udah mulai bertumbuh lagi nih, kayak bermunculan. Contoh kayak bisnis online nih Mas. Muncul kayak e-commerce kan, ada Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Dari e-commerce tuh kan dia hanya e-commerce tuh kayak hanya mall lah ya, kita bisa jualan di situ kan. Hanya pihak tiga lah ya kan ya. Kita mau jualan di situ, bisa numpang lah ya gitu jatuhnya kan. Nah, dari sini muncul lagi tuh bisnis ekspedisi, jasa pengiriman dan sebagainya tuh. Nah, menurut Mas Saiful gimana sih dengan adanya startup sekarang gitu ya yang bermunculan baru kayak e-commerce online lah ya, industri teknologi,
apa namanya, kan kita juga kemarin pas gue ngebaca kemarin banyak startup yang tutup juga, bangkrut. Bukan tutup sih sebenarnya, kayak ada beberapa startup yang PHK karyawannya juga gitu. Oh iya. Ya kan? Nah, berarti dan ada salah satu gue baca juga katanya startup itu udah mulai menurun gitu loh. Nggak, ya gitu. Ya udah mulai menurun karena memang pembukuannya keuangannya katanya selalu rugi dan sebagainya. Sebenarnya sih kalau kita lihat ya, kalau platform ya atau bisa kita katakan marketplace ya yang kita lebih enak ngomongnya ya. Jadi kayak marketplace itu kan nggak semuanya sebenarnya untung terus karena dia kan habis-habisan juga di iklan sih sebenarnya. Nah, maksud gue, pertanyaan gue adalah bisnis online atau misalkan teknologi yang ada sekarang nih ya, e-commerce dan sebagainya, itu menurut lo akan mati nggak sih? Ada jangka waktunya. Ada. Berarti kalau ada jangka waktu mati dong? Dia nggak bakal mati langsung terus habis, enggak. Cuman pasti ada pergeseran lain. Oke. Contohnya kalau kita kan main di SEO Google juga, kan. Lo juga tahu, gue juga tahu juga sih main kayak gitu. Nah, terus yang membedakan kan pergeseran itu kan akhirnya semuanya by data gitu. Contohnya kayak Shopee udah di-download berapa ratus orang nih. Artinya di situ kan udah ada kolam. Oke. Nah, jadi ketika di situ udah ada kolamnya sekian lo bakal jual apa aja pasti insya Allah laku sih gitu. Kan kayak gitu. Nah, problemnya ketika ada sesuatu yang lebih baru dan itu lebih ditekankan, loh nggak gaul loh kalau nggak pakai ini. Nah itu orang bakal ada pergeseran lagi sih gitu menurut saya. Oh, I see. Berarti intinya yang menurut pandangan lu adalah bisnis online tuh ada jangka waktunya. Mungkin kalau misalnya mati, kalau satelit nggak ada kali ya, kalau nggak ada sinyal udah nggak ada gitu ya, baru dia mati gitu ya. Iya, ada perang. Kalau misalkan masih hidup, masih ada wifi, ada kayak apa sih, operator ya, itu masih ada. Berarti mungkin jangka waktunya jalan, kayak kemarin ya, sempat ada perusahaan gede ya kayak Nike ya yang di Amerika itu kan sempat keluar dari marketplace juga kan, akhirnya karena mereka udah punya database yang sangat besar. Oke. Akhirnya database mereka dikelola daripada kepotong biaya admin dan layanan. Iya benar sih, iklan juga ya. Iklan juga ya kan. Ya, maksud gua berarti bisnis online ini mati sih enggak gitu ya. Cuman kita kalau misalkan beda lagi kalau ngomongin masalah kalau udah hilang tadi satelit dan sebagainya ya, operator hilang dan sebagainya, udah nggak ada sinyal mungkin ya. Tapi kalau masih ada sinyal dan sebagainya akan berjalan terus. Tapi mungkin ada pergeseran. Misalkan dulu yang lagi booming misalkan Bukalapak, tiba-tiba ada Tokopedia, tiba-tiba ada Shopee, bergeser. Sekarang udah ada TikTok Shop, pindah juga. Bakal bergeser arahnya. Berarti kita harus selalu upgrade Mas ya. Upgrade ilmunya. Nggak mungkin kita gue udah nyaman di sini, jangan. Jadi bisa kebantai habis. Jadi intinya di sini conclusionnya kayak intisarinya yang bisa gua ambil ya buat yang dari Mas Saiful ya teman-teman adalah kita tuh jangan pernah bosan untuk belajar gitu ya, karena yang tadi disebutin ada bisnis, ada beberapa, kan ada 4 ya, mungkin masih lebih banyak lagi sih kalau mau dibahas ya. Bisnis-bisnis yang dari dulu sampai sekarang, kayak sekolahan tuh masih ada aja tuh dari dulu sampai sekarang ya. Hiburan, pariwisata, makanan pun masih ada. Cuman cara untuk berbelanja yang berbeda-beda. Ya, mungkin dulu hanya offline, jauh kalau mau makan tuh harus kesana dulu. Sekarang udah simple, tinggal pakai HP dan sebagainya. Mungkin caranya berbeda, cara pembelian, transaksinya juga berbeda. Dan mungkin sekarang cara jualan juga udah berbeda, lebih mudah dan sebagainya. Mungkin yang kita ambil adalah kita jangan pernah bosan untuk belajar satu hal yang baru. Ketika ada satu hal yang baru, belajar lagi terus belajar. Investasi leher ke atas ya bahasanya gitu ya. Betul. Karena investasi terbesar adalah investasi leher ke atas ya, bukan investasi rumah dan sebagainya ya. Karena kalau misalkan dari leher ke atas nih kita udah jago, udah mantep banget, rumah, mobil semua tuh bakal beli ya. Bener nggak? Oke. Nanti kita akan bahas teman-teman untuk untuk pembahasan tentang bisnis online sama Mas Saiful ya, sama Mas Saiful kita akan bahas karena tentang dari e-commerce, dari SEO, website dan sebagainya sampai ke Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads. Nanti akan kita bahas ke depan teman-teman ya. Mungkin kita bahas lagi ya. Tunggu dibahas lagi karena kalau sekarang mungkin kalau terlalu panjang teman-teman juga bosan kali ya untuk nontonnya gitu. Makanya kita
sedikit-sedikit, yang penting teman-teman bisa nonton dan bisa dapat manfaatnya gitu ya. Kalau teman-teman butuh informasi tentang bisnis dari Mas Saiful, bisa nanti di bawah ini ada YouTube-nya Mas Saiful juga, ada Prakarya Indonesia. Ada juga dia juga punya toko-toko punya e-commerce juga, ada Tokopedia, Shopee juga punya, dia banyak. Punya berapa toko? Ada 8 ya. Instagram semua dia ada, SEO semua. Mungkin teman-teman cari Prakarya Indonesia Tangerang Selatan, itu Mas Saiful pasti muncul. Jual tanah liat dia muncul. Wah, semuanya digarap sama dia semua. Tangerang Selatan udah disikat semua ya. Nah, itu teman-teman kalau misalkan mau sharing, kalau misalkan mau lebih lebih pengen mengetahui tentang bisnis, bisa ngobrol sama kita juga ya. Kita bisa bagi apa yang kita punya gitu ya. Kalau misalkan yang kita nggak punya mungkin bisa dapat di tempat lain gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya Mas Saiful ya pembahasannya. SPM, salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Neon Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon Neon, semua rasa jadi satu.